Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sudah lama ya kita liburan. Sekitar 2 minggu lebih. Ya, ada yang di rumah aja bantuin mamahnya, ada yang murojaah, ada yang nambah hafalannya, ada juga yang jalan-jalan. Nah, kalian selalu ingat ya, dimanapun kalian berada, kalian harus tetap waspada, jaga kesehatan, karena masih ada virus yang mengintai kita. Jadi harus selalu pakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, jangan air kobokan. Terus apalagi makan makanan yang bergizi, yang bersih, jangan jajan sembarangan. Ingat, lihat penjualnya, tangannya bersih enggak, tangannya kotor enggak, bekas batuk atau enggak, kan kita nggak tahu. Jadi kita harus pilih-pilih ya, pilih-pilih jajanan. Lihat penjualnya yang bersih, misalkan tangannya memakai capitan, jadi tidak memegang makanannya langsung. Nah, terus diminum susunya, vitaminnya ya, supaya daya tahan tubuh kita kuat dan terhindar dari penyakit. Dan kita doakan ya untuk teman kita yang bernama Ulfiatus Sandia, semoga cepat sehat, cepat pulih kembali, dan bisa belajar bareng-bareng bersama kita lagi ya, amin ya robbal alamin. Nah, sekarang di semester 2 ini kita akan mulai dengan belajar tematik ya, 3D. Ya, dibuka buku tematik 3D-nya. Ya, nah di sini di tematik 3D kita akan membahas tentang kewajiban dan hakku. Ya, sebelumnya kita sudah belajar ya. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang seharusnya didapatkan. Apa aja sih hak seorang anak? Nah, hak seorang anak yaitu mendapat perhatian, disekolahkan, diberi makanan. Ya, ini hak seorang anak dari orang tua. Nah, selain hak, seorang anak juga mempunyai kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu ya yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan. Ya, apa aja sih kewajiban seorang anak? Nah, kewajiban seorang anak itu bersekolah dengan baik. Ya, menjaga tubuh agar tetap sehat. Ya, jadi kita harus tadi kan hak kita kan disekolahkan nih oleh orang tua. Nah, kewajiban kita apa? Yaitu bersekolah dengan baik, jangan males-malesan. Karena kita sudah mendapatkan hak kita, yaitu bisa sekolah, terus dapat buku. Nah, kewajiban kita bersekolah dengan baik, terus bukunya dibaca, bukunya dijaga, jangan disobek-sobek, jangan sampai ketumpahan air, nanti jadi sobek ya. Nah, hak dan kewajiban di sini, hak-hak apa saja yang telah kamu dapatkan dari orang tuamu? Ayo, apa aja? Pasti banyak sekali ya. Mendapatkan perhatian, kasih sayang, mendapatkan makanan, terus bisa sekolah. Apa lagi? Banyak ya. Terus apakah kamu telah melaksanakan kewajiban atas hak yang kamu dapatkan? Kayak tadi, mendapatkan hak yaitu disekolahkan oleh orang tua. Nah, kewajiban kita apa?
bersekolah dengan baik. Nah, apakah kalian sudah bersekolah dengan baik? Apakah kalian sudah menjaga buku-buku kalian agar tetap rapi, ya, bisa dibaca, tidak basah, tidak sobek? Ya, itu kewajiban ya yang harus kalian kerjakan, yang harus kalian lakukan. Nah, di sini jadi kewajiban dan hak itu harus seimbang. Jangan kalian tuh mau haknya aja, mau dapat aja, dapat makanan, dapat perhatian, tapi kalian tidak melaksanakan kewajiban. Itu salah. Jadi harus seimbang. Kalau kalian mendapatkan hak, kalian juga harus melaksanakan kewajiban kalian. Nah, apakah kamu telah bersyukur atas hak-hakmu? Ya, kalian juga harus bersyukur ya atas apa yang telah kalian dapatkan dari orang tua kalian ya. Banyak di luar sana anak-anak yang tidak bisa sekolah karena orang tuanya tidak mampu. Anak yang tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan kasih sayang karena orang tuanya sibuk. Orang tuanya sibuk. Ada yang menelantarkan anaknya. Anaknya ditaruh di panti asuhan. Kalian bersyukur banget ya punya rumah, tinggal di dalam rumah, ada tempat untuk berteduh ya. Ada nih anak-anak di luar sana di tempat untuk berlindung dari panas dan hujan itu tempatnya di mana? Di kolong jembatan. Nah, mereka tidak mendapatkan hak mereka. Nah, sedangkan kita semua alhamdulillah ya mendapatkan hak yang baik ya, mendapatkan hak-hak kita dari orang tua kita. Jadi ingat ya, jangan lupa untuk bersyukur. Jangan mengeluh terhadap apa yang sudah kita dapatkan ya. Kita harus selalu banyak bersyukur dan melaksanakan kewajiban yang telah kita dapatkan dari hak kita ya. Dilaksanakan kewajibannya. Nah, di sini ada kasih sayang orang tua Sekar. Nah, di cerita ini di halaman 5. Jadi ayah dan ibu Sekar sangat sayang serta perhatian kepada Sekar. Nah, kedua orang tua Sekar juga mencukupi kebutuhan Sekar. Nah, ibu selalu menyiapkan makanan yang lezat dan sehat untuk Sekar. Nah, jika ada kesulitan ketika belajar, ibu dengan senang hati akan menjelaskannya. Ayah juga selalu menjaga Sekar. Kalau Sekar berbuat salah, ayah akan menasihati. Nah, terus di sini sebagai ungkapan terima kasih kepada orang tuanya, Sekar menuliskan puisi berikut ini. Ya, puisi terima kasih ayah dan ibu. Nah, terus buka halaman 7. Ayo belajar. Kita belajar di sini, belajar matematika. Salah satu suku yang belum diketahui dapat dicari dengan cara mengurangi hasil jumlah dengan suku yang telah diketahui. Ya, jika A plus B sama dengan C, maka A sama dengan C dikurangi B. B sama dengan C dikurangi A. Nah, sampai sini paham tidak? Nah, lanjut dulu ya. Jika jumlah manik-manik kita sebut C. Jumlahnya nih ya, jumlahnya itu C. Manik-manik biru kita sebut A. Dan manik-manik merah kita sebut B. Maka A plus B ya, manik-manik biru ditambah manik-manik merah sama dengan C. Ya, C itu jumlah manik-manik ya, jumlah dua-duanya nih. Manik-manik biru dan manik-manik merah itu disebut C jumlahnya. Nah, sedangkan tadi jumlahnya itu ada 665. Nah, yang diketahui itu manik biru A ada 300 manik-manik. Nah, pertanyaannya ada berapa jumlah manik-manik merah? Ya, B yang ditanyakan itu B, jumlah manik-manik merah. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Caranya, jumlah dari kedua manik-manik itu, tadi jumlahnya berapa? 665 ya, dikurangi jumlah manik-manik biru.
yaitu yang A. Jadi C dikurang A. 665 dikurang 300. Nah, begitu caranya ya untuk mengetahui B. Jadi cara mencari B yaitu C dikurang A. 665 dikurang 300 sama dengan 365. Misalkan di sini Ibu ganti. Misalkan 2 ditambah 3, ya. A-nya 2, B-nya 3 sama dengan 5. Ya kan? 2 ditambah 3 sama dengan 5. Maka 2 sama dengan C-nya tadi berapa? 5 dikurang 3. 5 dikurang 3 sama dengan A, yaitu 2. Terus yang B-nya tadi kan B itu 3. Nah, C-nya 5. 5 dikurang 2 sama dengan B, yaitu 3. Begitu ya, jadi ini dibalik-balik aja. Coba, ada yang belum paham? Gimana, udah paham belum? Jadi angka yang lebih besar itu dikurang angka yang lebih kecil, ya, untuk mengetahui hasil dari manik-manik merah. Karena jumlahnya sudah diketahui nih. Jumlah dari manik-manik itu ada 665 nih. Misalkan kalian punya permen. Kalian punya 10 permen. Nah, permennya itu ada 2. Ada yang warna hijau dan ada yang warna kuning. Nah, yang warna hijau itu di situ ada 7 permen. Kira-kira yang warna kuning ada berapa permen? Nah, caranya kan tadi ada 10 permen nih. Berarti 10 dikurang 7. Ya. Misalkan kalian punya permen tadi ada 10 permen. Nah, permen yang warna hijau itu ada 7. Yang ditanyain berapa permen warna kuning? Yang ditanyakan. Berarti 10 dikurangin 7 sama dengan 3. Ya, jadi yang permen warna kuning ada 3. Nah, kalau ditanya misalkan nih, ada berapa jumlah permen hijau dan kuning? Berarti 7 ditambah 3 sama dengan 10. Nah, jumlah permen tadi ada 10. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Ya, nanti dikerjakan ya. Latihan soal di halaman 7. Di situ ada 5 kemungkinan lain di bawah contoh. Contohnya di situ ya. 665 itu jumlahnya. 300 ditambah 365 sama dengan 665. Nah, kalian isi tuh di bawahnya dengan angka-angka terserah kalian. Misalkan kalian mau nulis angka 465. Nah, berarti 665 ya. 665 dikurangi 465. Nah, angka ini dari mana? Ini terserah kalian. Dikurangi 5 dikurang 5 0. 6 dikurang 6 0. 6 dikurang 4 2. Jadi kan situ ada 2 kolom. Ya, di sini ada 2 kolom, di sini 665. Berarti yang di sini 465, terus di sini 200. Ini 2 angka ini kita yang menentukan. Misalkan tadi ulangin. Ya, 665. Nah, kita mau angka berapa nih? Misalkan angka 1 2 3. Nah, dikurangin. 5 dikurang 3 2. 6 dikurang 2 4. 6 dikurang 1 5. Nah, berarti di kotakan ini kan 665. Berarti 123 ditambah 542. Wah, begitu caranya ya. 5 kemungkinan
Yang jawabannya sudah diketahui, yaitu hasilnya 665. Nah, yang B-nya itu kalian bikin sendiri. Penjumlahannya berapa dan kalian tentukan dulu nih jumlahnya berapa, itu terserah kalian. Baru bawahnya itu kemungkinan penjumlahan dari jumlah yang sudah kalian tentukan itu ditulis di sininya nih. Ini kan masih titik-titik ya, dikerjakan. Terus ayo belajar. Nah, ini tadi ya cara yang singkatnya. A sama dengan 7, B sama dengan 3, C sama dengan 10. Ya, A plus B sama dengan C, yaitu 7 ditambah 3 sama dengan 10. A sama dengan C plus C min B, C dikurang B. Ya, tadi A-nya itu 7. C-nya 10. Nah, 10 dikurang 3 hasilnya 7. Terus yang B sama dengan C dikurang A. B-nya yaitu 3, C-nya 10, A-nya 7. Nah, 10 dikurang 7 sama dengan 3. Jadi cara menguranginya bagaimana? Cara menentukan kok bisa A itu sama dengan C dikurang B. Kenapa C? Karena C itu jumlahnya yang lebih besar ya. C itu hasil dari penjumlahan A ditambah B. Maka ketika yang A-nya itu hilang, nah hasil penjumlahannya itu dikurangin tuh. Dikurangin C-nya itu dikurangin B. C dikurangin A. Ya, tapi kalau mau cari C tidak bisa. B dikurang C atau B dikurang A. Bisanya di jumlah A ditambah B, hasilnya C. Begitu ya anak-anak ya. Kalian tadi punya permen, misalkan punya permen yang satunya warna hijau ada 7, yang warna kuning ada 3. Nah, di jumlah nih permennya ada berapa? 7 ditambah 3 hasilnya 10. Begitu. Jika ada yang belum paham, saya langsung tanya ke Bu Guru ya. Oke, kita lanjut ke pembelajaran 2 ya. Di sini ada kebutuhan Made. Jadi hak Made itu di cerita ini kalian baca ya. Nah, di sini Ibu simpulkan, tapi nanti kalian baca dulu. Jadi hak Made itu mendapatkan makanan yang bergizi, mendapatkan pakaian yang layak, dan mendapatkan peralatan belajar. Nah, kewajiban Made itu apa? Karena ayah sama bunda sudah memberikan makanan yang bergizi, kewajiban Made itu menjaga tubuh agar tetap sehat ya. Terus memelihara pakaian yang baik. Pakaiannya jadi jangan kotor-kotoran. Terus jangan disobek-sobek. Nah, terus kemudian merawat peralatan belajar. Jadi bukunya, pensilnya, penghapusnya dirawat. Jika sudah selesai disimpan lagi di tempatnya. Nah, terus selanjutnya ayo belajar. Ya, ada yang udah pernah dengar apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat pendapat, usul, atau anjuran yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Nah, contohnya di sini kalimat saran. Ya, gunakanlah kata-kata sopan ya saat memberi saran, yaitu seharusnya, sebaiknya, ada baiknya, atau lebih baik lagi. Jadi jangan kamu tuh pelan-pelan kalau memberi saran. Misalkan Reno, seharusnya kamu memakai pakaian yang sesuai usiamu. Misalkan contoh begitu. Di sini nih, seharusnya kamu mengganti pakaian seragammu dengan pakaian biasa ya. Kalau mau main diganti dulu seragamnya. Ya, supaya seragamnya tidak cepat
kotor, tidak rusak. Nah, sebaiknya kamu letakkan pakaian kotor pada tempatnya. Jadi habis pakai jangan main dilempar-lempar, tapi diletakkan di tempatnya. Begitu ya, membuat kalimat saran dengan kata-kata seharusnya, sebaiknya, ada baiknya, atau lebih baik lagi. Nah, terus ayo belajar. Tidur merupakan bentuk istirahat yang paling sempurna. Tidur bermanfaat untuk menghilangkan rasa lelah dan menenangkan pikiran. Saat terbangun, tubuh dan pikiran akan segar kembali. Tidurlah dengan waktu cukup dan tidak berlebihan. Jika tidur berlebihan, tubuh akan lemas. Jadi tidur tuh pada waktunya ya. Saat siang hari cukup 1 jam. Terus saat malam hari juga tidur dari jam 9 sampai jam berapa? Sekitar 8 jam ya. 8 dan 9 jam. Nah, tidur jangan mentang-mentang lagi libur, tidur dari malam sampai pagi sampai siang enggak bangun-bangun. Jangan ya, itu tidak baik, bisa membuat tubuh menjadi lemas. Nah, bersantai dapat dilakukan dengan membaca buku, mendengarkan musik, menonton film, atau berjalan-jalan sambil menghirup udara segar. Bersantai dapat membuat pikiran dan tubuh yang lelah menjadi segar kembali. Selain itu, kegiatan tersebut juga dapat menghilangkan rasa jenuh dan bosan. Nah, kira-kira bersantai apa aja nih yang kalian suka lakukan? Ya, bersantai itu ada bermain, ya bermain sama teman-teman. Terus atau bercerita dengan keluarga, membaca buku cerita, tidur, ya. Nah, di sini tugasnya kalian kerjakan ya di halaman 6, halaman 7, halaman 10, 12, dan 14. Jadi ada 5 ya. Dikerjakan pelan-pelan ya. Ya, selamat mengerjakan. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran ini dengan baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.